lama. Terus kita dapat mengukur lama kegiatan dengan alat yang tidak baku seperti lama. Kita bisa mengukur lama kegiatan dengan alat yang tidak baku seperti apa? Tepuk tangan, intensitas, panjang lagu, panjang musik. Misalnya kita ingin, ini kegiatannya berapa kali tepuk tangan ya? Kita suruh orang melakukan kegiatan sambil kita bertepuk tangan. Berapa kali dia bertepuk tangan, itulah lama kegiatan. Terus kita sudah belajar tentang bencana alam. Pernah lihat bencana alam? Pernah. Apa itu bencana alam? Bencana alam itu peristiwa yang terjadi berasal dari alam. Contohnya banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Itu merupakan contoh peristiwa yang terjadi di alam yang mengakibatkan bencana alam. Jadi bencana alam itu terjadi di mana saja dan kapan saja bisa itu terjadinya. Jadi warga yang tertimpa musibah memerlukan apa dia? Bantuan sebagai sesama. Ketika saudara kita membutuhkan bantuan, maka sebaiknya kita memberikan bantuan apa yang bisa kita bantu. Seperti ya saudara kita yang kebanjiran, tentu banyak pakaiannya yang basah, terus perabotan rumahnya banyak yang rusak. Kalau kita punya kelebihan rezeki diberikan oleh Allah, maka kita berikan dia pakaian kita yang masih layak pakai, misalnya ada 1 lembar agar dia tidak kedinginan. Memberikan mereka selimut untuk tidur, itu juga merupakan suatu bantuan. Memberikan makanan, itu juga namanya bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong. Saat mendapatkan pertolongan atau bantuan, kita ucapkan terima kasih. Ketika orang membantu kita, kita jangan lupa mengucapkan terima kasih. Walaupun orang nanti kamu kalau sudah ditolong berikan terima kasih ya, tidak. Itu adalah sopan dan akhlak kita terhadap orang yang sudah sukarela dan ikhlas dalam menolong kita, maka kita ucapkan terima kasih. Seandainya anak itu tidak ada pensil di sekolah, lupa bawa pensil, pinjam pensil teman, ketika mengembalikan bilang apa? Terima kasih. Jangan lupa, jangan pula diambil tidak dikembalikan, itu namanya mencuri. Terus juga diajarkan ini anak ibu membuat karya dari tanah liat. Pernah lihat tanah liat? Tanah liat itu keras atau lunak? Lunak. Tanah liat itu karena dia lunak, maka dia gampang untuk dibentuk menjadi patung, dibentuk menjadi hiasan candy, dibentuk menjadi misalnya seperti ini nih, gelas, bisa dari tanah liat. Habis itu dicat oleh orang bersih-bersih sampai dia mengkilat. Vas bunga itu dapat juga kita buat dari tanah liat. Jadi apapun yang kita pelajari ini semuanya sangat bermanfaat untuk anak ibu semua. Sekarang Ezira, ibu lagi bicara, nggak boleh ikut bicara. Kalau mau gantian bicara, biar Ezira yang depan, biar ibu yang duduk di belakang. Orang tua lagi berbicara, terus ada ibu ikut bicara, itu namanya sopan atau tidak? Tidak. Itu namanya tidak sopan. Nah itu makanya anak ibu dididik di sekolah ini dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari akhlaknya yang tidak benar menjadi akhlaknya lebih baik. Anak ibu melihat ada peristiwa di masjid? Ada. Apa yang terjadi di masjid? Ya, itu kegiatan sehari-hari yang dilakukan di masjid. Ada orang yang mencuri kotak amal di masjid. Ada anak ibu dengar peristiwa itu? Ada. Kenapa orang bisa berbuat seperti itu? Masjid itu padahal rumah Allah kan? Iya. Kita bersedekah untuk masjid, ya. Orang memasukkan uang di dalam kotak amal itu gunanya kan untuk pembangunan masjid. Datang orang yang dirasuki hatinya dan pikirannya oleh setan, dia ambil itu kotak amal, diambil isinya, habis itu kotak amalnya dibuang. Walaupun manusia tidak ada yang tahu, tapi anak ibu ingat bahwa Allah Maha melihat, dan setiap rupiah yang kamu belanjakan
untuk kepentingan pribadi kamu dari hasil mencuri itu akan mendatangkan mara bahaya untuk diri kamu sendiri. Itu yang perlu diingat. Setiap apapun yang kita belanjakan dari haram itu akan mendatangkan mara bahaya untuk diri kita sendiri. Bisa menyebabkan penyakit. Yang pertama, bisa menyebabkan hidup kita jadi berantakan, penuh dengan masalah. Ya, kenapa? Berdiri. Mau kemana? Duduk yang merhatiin. Jadi dia mengambil, mungkin dia merasa oh senang tak ada orang yang melihat. Tapi ingat pesan ibu, makanya ibu ingatkan nih, mumpung anak ibu masih kecil, mengambil barang yang bukan milik kita belanjakan uang itu 1 rupiah pun yang kamu ambil tanpa sepengetahuan orang lain, itu bukan hak kita namanya. Nah, itu namanya mencuri. Apa yang kamu belanjakan dari hal seperti itu, maka akan mendatangkan mara bahaya untuk diri kamu sendiri. Tidak hanya di dunia, ingat, balasan itu tidak hanya di dunia Allah berikan, tapi juga sampai di akhirat kita menerima balasannya. Jadi berlakulah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bertindak semaunya kita. Anak ibu tahu bencana alam itu terjadi karena apa? Karena ulah manusia. Umpan dibikin gundul, akhirnya terjadi longsor, terjadi banjir. Karena di saat musim hujan tidak ada lagi yang menyerap air, makanya rusaknya bumi ini karena ulah tangan manusia sendiri. Jadi jadilah orang yang akan merawat bumi sehingga bumi ini bisa kita pergunakan dalam hidup kita. Walaupun kita tahu kita hidup tidak selamanya. Ingat, kita hidup tidak selamanya. Sering kita mendengar yang hari ini dia sehat-sehat saja, 2 hari atau 3 hari atau besok paginya kita mendengar dia sudah meninggal dunia. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu nanti di akhirat. Maka berlomba-lombalah kita untuk mempersiapkan untuk bekal kita hidup di akhirat. Biarlah kita hidup sederhana di dunia, asalkan kita bahagia besok di akhirat, dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam surganya. Orang yang taat beribadah, anak ibu pernah lihat rumah yang bagus? Di surga itu tidak ada bandingannya. Rumah di dunia ini yang paling bagus seperti apa sih bentuknya? Di akhirat lebih bagus lagi daripada itu bentuknya. Jadi berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Jaga sikap dimanapun kita berada. Perilaku, perkataan, apa yang keluar dari mulut kita, berusahalah itu kata-kata yang baik. Sehingga nampak kita ini anak sekolah, anak yang terdidik, tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan oleh bapak ibu guru di sekolah, tapi akhlaknya juga dibentuk menjadi pribadi yang baik. Ya, laki-laki menjadi anak yang soleh, yang perempuan menjadi anak yang solehah hendaknya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga bisa membanggakan kedua orang tuanya nanti. Apalagi orang anak-anak yang bisa hafal Al-Quran itu. Nah, anak ibu lihat ya di acara di bulan Ramadan itu, Hafiz Quran itu di RCTI ada pernah lihat? Ada anak yang sebesar anak itu, bahkan ada yang lebih kecil dia hafal Al-Quran 30 juz. Nah, bagaimana dia caranya belajar itu? Nah, tidak mungkin, nggak bisa. Ada pula matanya buta. Kita matanya lengkap kan, punya tangan, punya kaki. Ini buta, lumpuh, tapi dia hafal Al-Quran 30 juz. Betapa bangga dan senangnya di orang tuanya itu. Nah, nanti di akhirat dia akan pasangkan mahkota di atas kepala bapak dan ibunya. Jadi orang tua yang punya anak yang menjadi penghafal Al-Quran, itu dia nak tanggung bangganya besok di akhirat. Kenapa? Karena Allah akan angkat derajat orang tuanya. Dia akan dipasangkan nanti mahkota di atas kepalanya. Siapa yang punya cita-cita seperti itu? Siapa yang punya cita-cita mau pasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya nanti di akhirat? Nah, pintar, turun lagi tangannya. Jadi kalau kita sudah bercita-cita, harus kita realisasikan dalam kehidupan. Minimal sehari hafal berapa ayat misalnya. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, lebih semangat lagi agar bisa baca Al-Quran.